Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita berikan kepada Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang sumber belajar dalam kurikulum berbasis TIK. Oke, dengan anggota yang pertama ada Nabil Faisal Akmal, yang kedua yaitu ada Reski Ramdhani, yang ketiga ada Radan Mahendra, yang keempat ada Nadia Izatin, dan yang kelima ada Hana Sambatul Fuada. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Nabil Faisal Akmal untuk mempresentasikan slide pertama. Waktu tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Azhar yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil dari kinerja kami. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sumber belajar dalam kurikulum berbasis TIK. Pada saat ini yaitu dalam kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau yang bisa disebut dengan TIK itu melibatkan berbagai sumber belajar dan metode yang inovatif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa secara menyeluruh. Jadi sumber belajar dalam kurikulum berbasis TIK itu bukan hanya sebagai sumber belajar yang monoton, namun diperlukan metode atau sumber belajar yang inovatif ataupun bisa meningkatkan kinerja kreatif si siswa-siswanya itu sendiri. Seperti sebuah terobosan-terobosan ataupun tambahan-tambahan dalam metode pembelajarannya. Terima kasih, mungkin seperti itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nabil Faisal Akmal yang telah mempresentasikan di set pertama. Yang kedua yaitu akan disampaikan oleh saudara Reski Ramdhani untuk mempresentasikan slide kedua. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dan fungsi sumber belajar. Pengertian sumber belajar yaitu adalah segala hal yang dapat digunakan oleh siswa untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan dalam proses belajar dan mengajar. Dan untuk fungsi sumber belajar berfungsi sebagai bahan bantu dalam membantu siswa memahami konsep-konsep kunci, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan motivasi belajar. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Reski Ramdhani yang telah mempresentasikan slide kedua. Langsung saja untuk slide ketiga yaitu yang akan disampaikan oleh saudara Radan Mahendra. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang jenis dan klasifikasi sumber belajar. Jenis yang pertama ada sumber belajar tekstual, yang kedua sumber belajar audiovisual, yang ketiga sumber belajar manipulatif. Dan klasifikasinya ada yang pertama sumber belajar alamiah, yang kedua sumber belajar buatan, yang ketiga sumber belajar massa. Baik, saya kembalikan kepada Azhar. Oke, terima kasih kepada saudara Mahendra yang telah memberikan presentasinya. Slide ketiga yaitu untuk selanjutnya slide keempat yang akan disampaikan oleh saudara Nadia Izatin. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya Digital Library atau DL. What is Digital Library? Apa itu Digital Library? DL adalah koleksi digital yang menyimpan, mengelola, dan merawat sumber belajar elektronik seperti buku, jurnal, dan publikasi akademi lainnya. Yang kedua ada advantage. Yang pertama ada aksesibilitas yang mudah dan cepat. Yang kedua ada kemampuan pencarian yang efisien. Yang ketiga meningkatkan kesediaan sumber belajar. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada challenge in DL. Yang pertama ada keterbatasan akses internet. Yang kedua kurangnya kesiapan dan kepemahaman pengguna. Dan yang terakhir adalah masalah
perlindungan hak cipta dan privasi. Mungkin cukup sekian, dikembalikan ke moderator. Media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran berbasis komputer merupakan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer sebagai alat bantu dari proses pembelajaran. Manfaat dari media pembelajaran yang pertama, interaktif dan menarik. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman konsep. Dan yang terakhir, dapat memfasilitasi pembelajaran mandiri. Lalu, peluang dan tantangannya. Yang pertama, peluang dari media pembelajaran berbasis komputer ini salah satunya meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Adapun tantangannya yaitu infrastruktur TIK dan keahlian guru yang dibutuhkan. Saya kembalikan kepada Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan tadi kita sudah membahas tentang jenis dan klasifikasi sumber belajar. Kalau menurut Nabil Faisal Akmal, sumber belajar secara tekstual itu seperti apa? Jadi sumber belajar yang apa sih namanya tekstual ya. Nah, itu tuh kayak program belajar yang berangkat dari teks yang seragam sehingga melahirkan pembelajaran tekstual. Nah, yang harus kita pelajari di sini yaitu dalam teks. Kalau peserta didik mempelajari yang di luar teks, kayak yang di luar teks ini kayak berarti itu terjadi penyimpangan seperti itu ditabukan, dilarang dan harus dihindari. Nah, akibatnya peserta didik hanya untuk belajar untuk keperluan yang mengajar, belajar untuk keperluan menyelesaikan program belajar yang dirancang menurut selera orang dewasa ataupun pendidik. Nah, selain itu, pembelajaran tekstual bertolak dari kebenaran teks. Kebenaran teks adalah kebenaran teoretik, keilmuan yang sifatnya nisbi ataupun relatif. Kebenaran teks sifatnya hanya sementara. Nah, kayak misalnya hari ini benar, besok berubah. Minggu ini benar, minggu berikutnya pun berubah. Perubahan itu tuh dimungkinkan terjadi karena memang sifat ilmu itu begitu, ilmu berubah, ilmu berkembang, dan terus berkembang. Apalagi kayak di era teknologi informasi ini, kayak di era yang modern kayak gini, ilmu berkembang itu setiap detiknya terjadi perkembangan. Nah, program belajar berbasis teks yang melahirkan pembelajaran tekstual besar kemungkinan tidak selamanya membuat peserta didik tergugah dan siap belajar karena berjarak dengan kekinian dan juga tidak terbarukan. Mungkin seperti itu dari pembelajaran tekstual. Oke, bagus sekali penjelasannya. Kalau menurut Nadia Izatin, kalau misalnya nih ya, sumber belajar audiovisual itu seperti apa? Kira-kira atau apa gitu? Kalau menurut Wina Sanjaya pada tahun 2014, sumber daya belajar audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. Jadi contohnya teh kayak rekaman video, film, slide suara, dan lain sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari
sumber daya belajar audiovisual. Oke. Bisa dipahami. Nah, kalau menurut Radan nih, kalau sumber belajar manipulatif itu seperti apa? Kan tadi dijelaskan bahwasannya manipulatif itu apa? Atau ada contohnya mungkin? Menurut saya, sumber belajar manipulatif merujuk pada alat atau bahan pendidikan yang dirancang untuk membantu siswa-siswa memahami konsep-konsep tertentu melalui pengalaman langsung dan penggunaan tangan. Manipulatif ini dapat berupa objek fisik atau sumber daya digital yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan konsep-konsep tersebut secara konkret. Cukup seperti itu. Oke, itu kalau itu menurut jenis-jenis ya. Nah, kan tadi kita juga dibahas tentang klasifikasi. Kalau menurut Hana nih ya, klasifikasi sumber belajar alamiah itu kayak gimana sih? Kayak apa? Seperti apa gitu? Sumber belajar alamiah itu menurut saya yang sumber belajarnya itu dari lingkungan gitu. Jadi si lingkungan ini dapat menjadi sumber belajar pada mata pelajaran terkait dengan penjelasan topik tertentu yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber ajarnya. Contohnya mempelajari materi tentang tumbuhan, misal jadi si peserta didik itu diajak ke perkebunan atau pesawahan gitu. Oke. Bisa dipahami. Itu menurut alamiah. Nah, kalau menurut Reski nih, itu kalau klasifikasi sumber belajar dari buatan dan masa itu kayak apa? Seperti apa? Kalau bisa ada contohnya lah supaya lebih greget gitu. Kalau menurut saya sumber belajar buatan itu materi pembelajaran yang dibuat secara sengaja dengan tujuan pendidikan tertentu. Contohnya seperti buku teks, video pembelajaran, atau perangkat lunak pembelajaran. Sumber ini dapat diakses oleh siswa secara mandiri dan seringkali memiliki fokus yang lebih spesifik. Kalau untuk sumber belajar massa, merujuk pada materi atau media pembelajaran yang dirancang untuk mencapai banyak orang secara bersamaan, seperti televisi, radio, situs web, atau platform pembelajaran daring. Tujuannya yaitu memberikan akses yang luas kepada materi pembelajaran kepada sebanyak mungkin orang tanpa terbatas secara geografis. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kalau untuk masa gimana? Sudah tadi. Sudah tadi. Kalau masa itu seperti radio, situs web, televisi, dan platform pembelajaran daring. Oke. Itu sesi diskusi yang kami sampaikan untuk masalah sumber pelajaran kurikulum TIK. Oke. Untuk selanjutnya kami cukupkan untuk sesi diskusi ini. Apabila nanti ada yang ingin didiskusikan bisa di lain waktu. Oke, karena lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.